Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Toha. Saya di sini akan sedikit menjelaskan bagaimana sejarah dinasti Umayyah II di Andalusia atau sekarang disebut dengan negara Spanyol. Khalifah atau pemimpin pada dinasti Umayyah II di Andalusia antara lain yaitu Hisam I. Beliau adalah anak dari Abdurrahman ibnu Muawiyah ibnu Hisam. Yang kedua adalah Hakam I, turun kepada Abdurrahman II, turun kepada Muhammad ibnu Abdurrahman II, dan Muhammad ibnu Abdurrahman II memiliki 3 anak, yaitu Munzir, Abdullah, dan Abdurrahman III. Abdurrahman III memiliki anak dan diserahkan kepemimpinannya kepada anaknya yaitu Hakam II. Hakam II memiliki anak yaitu Hisam II. Hisam I beliau memimpin dinasti Umayyah II pada tahun 789 Masehi sampai 796 Masehi. Beliau terkenal sebagai seorang yang toleran. Beliau juga dikenal sebagai Umar Ibnu Abdul Aziz untuk Andalusia. Adapun prestasinya yaitu beliau merupakan orang yang pertama kali bisa menaklukkan Perancis Selatan. Beliau juga mengirimkan para pelajar dan mahasiswa ke Madinah untuk belajar. Selanjutnya yaitu adalah Hakam I. Beliau memimpin pada tahun 796 sampai 821 Masehi. Beliau terkenal sebagai penguasa yang kuat, pembaharu dalam bidang kemiliteran. Beliau juga memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Beliau terkenal dengan sifat intoleran, dan pada masa kepemimpinan beliau pernah terjadi pembantaian di Toledo. Selanjutnya adalah kepemimpinan Abdurrahman II. Beliau memimpin pada tahun 821 sampai 852 Masehi. Beliau terkenal sebagai penguasa yang cinta akan ilmu. Banyak ilmuwan berkunjung ke Cordova. Beliau juga mendirikan universitas, memperluas dan memperindah masjid utama Cordova. Pemimpin selanjutnya yaitu adalah Muhammad ibnu Abdurrahman II. Beliau memimpin pada tahun 852 Masehi sampai 886 Masehi. Muhammad ibnu Abdurrahman II pada masa kepemimpinannya beliau berhasil mendamaikan antara orang yang berpendapat pada mazhab Maliki dengan orang yang berpendapat kepada mazhab Hambali. Kebanyakan orang di Andalusia pada masa kepemimpinan Muhammad ibnu Abdurrahman II menganggap bahwa mazhab Hambali itu dianggap baru di Andalusia. Selanjutnya yaitu pada masa kepemimpinan
Mujib. Beliau memimpin pada tahun 886 Masehi sampai 888 Masehi. Beliau terkenal sebagai penguasa yang kuat dan disiplin. Beliau juga menjadi amir selama 2 tahun. Khalifah atau pemimpin selanjutnya yaitu Abdullah. Beliau memimpin pada tahun 888 sampai 912 Masehi. Beliau merupakan saudara kandung dari Mujib ibnu Muhammad ibnu Abdurrahman II, dan beliau juga bisa menghadapi gejolak dan tekanan dari kaum Kristen. Pemimpin selanjutnya yaitu Abdurrahman ibnu Muhammad. Beliau memimpin pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Adapun prestasi pada masa kepemimpinan beliau yaitu beliau meredam pemberontakan Umar ibnu Habsun. Akhirnya pada 917 Masehi Abdurrahman III menguasai Tolox. Tolox itu merupakan nama pusat kekuatan kubu Ibnu Habsun. Yang kedua, pada masa kepemimpinan Abdurrahman ibnu Muhammad, Al-Muqtamar Khalifah Daulah Bani Abbasiyah meninggal. Abdurrahman memproklamasikan diri sebagai khalifah. Beliau juga membangun bangunan megah, yaitu Az-Zahra, memperluas dan memperindah Masjid Cordova. Pemimpin selanjutnya yaitu Hakam II. Beliau memimpin pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Beliau merupakan penguasa sekaligus ilmuwan. Dalam perpustakaan beliau, perpustakaan pribadinya, terdapat 600.000 jumlah naskah. Salah satu prestasi beliau yaitu pada masa kepemimpinan Hakam II tidak ada rakyat yang buta huruf. Jadi rakyat semuanya bebas dari buta huruf. Setelah kita mengetahui para pemimpin-pemimpin atau para khalifah Daulah Umayyah II, mari kita lanjutkan materi kepada kemajuan peradaban. Yaitu kemajuan peradaban yang telah diraih pada masa Daulah Umayyah II, yaitu kemajuan intelektual. Yang kedua, kemajuan akan ilmu filsafat. Adapun tokoh-tokoh ilmu filsafat, yang pertama Abu Bakar Muhammad ibnu al-Syaikh, lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh kedua yaitu Abu Bakar ibnu Taufail. Beliau banyak menulis tentang ilmu-ilmu astronomi. Ibnu Rushd dari Cordova. Yang kedua adalah kemajuan peradaban pada masa Daulah Umayyah, yaitu sains. Adapun tokoh yang pertama adalah Abbas ibnu Farnas. Beliau merupakan orang yang termasyhur dalam ilmu kimia dan juga ilmu astronomi. Tokoh kedua adalah Ibrahim ibnu Yahya. Beliau dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan berapa lamanya gerhana matahari. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan juga bintang-bintang. Dan selanjutnya, kemajuan peradaban pada masa Daulah Umayyah II ini, yaitu
kedokteran, pada bidang kedokteran. Dokter-dokter Andalusia atau sekarang disebut dengan negara Spanyol yang ternama pada masa itu yaitu adalah Ahmad ibnu Ilyas al-Qurtubi dan al-Harrani pada masa Muhammad I. Yahya ibnu Ishaq pada masa Abdullah ibnu Munzir yang kemudian beliau diangkat menjadi menteri oleh Al-Nasir. Al-Majriti pada masa Hakam II dan Abu Daud Sulaiman ibnu Hasan pada masa awal Mu'ayyad. Selanjutnya yaitu Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang di barat beliau dikenal dengan sebutan nama Abul Qasis. Beliau memberi kesan tersendiri dalam dunia kedokteran. Beliau juga dikenal sebagai dokter bedah. Beliau merupakan perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Beliau memiliki karya yang berjudul Al-Tasrif Liman A'jaza'an Al-Ta'lif. Karyanya ini menjadi literatur di universitas Eropa. Lanjut pada kemajuan peradaban pada bidang fikih. Di Andalusia atau Spanyol, Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Jadi kebanyakan orang di Spanyol itu menganut mazhab Maliki. Adapun orang yang memperkenalkan mazhab Maliki di negara Spanyol yaitu Ziyad ibnu Abdul Ar-Rahman. Beberapa ahli fikih diantaranya adalah Abu Bakar ibnu Al-Khotiyah, Munzir ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Ibnu Hazm. Beliau merupakan ahli fikih pada masa Daulah Umayyah II. Lanjut ke kemajuan peradaban pada masa Daulah Umayyah II di bidang musik dan juga seni. Tokoh yang termasyhur pada masa Daulah Umayyah II yaitu Al-Hasan ibnu Nafi'. Beliau dijuluki Zarzab. Lanjut kemajuan peradaban pada bidang bahasa dan sastra Arab. Jadi pada Daulah Umayyah II bahasa Arab merupakan bahasa untuk administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol, sehingga sastra Arab menjadi maju. Selanjutnya yaitu kemegahan pembangunan. Adapun salah satu contoh kemegahan pembangunan itu terjadi di Cordova. Di antara kebanggaan kota Cordova yaitu adalah Masjid Cordova. Masjid ini didirikan pada tahun 786 Masehi dengan dana 80.000 dinar pada masa Abdurrahman al-Dokhil. Pembangunan dan perluasan masjid diteruskan sampai masa Hakam II. Kemegahan pembangunan yang kedua yaitu Granada. Granada merupakan tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol atau Andalusia. Latana al-Hamra yang indah dan megah
adalah puncak ketinggian arsitektur Spanyol atau Andalusia Islam. Kisah kemajuan pembangunan masih bisa diperpanjang dengan kota dan istana Al-Zahra, istana Al-Ghazar, Menara Khirilda, dan lain sebagainya. Kata-kata bijak pada presentasi kali ini yaitu niatkan ibadah dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dunia maupun akhirat. Alhamdulillah selesai. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau salah dari saya pribadi, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.